dengan tema puncak-puncak kehambaan. Tapi sebelumnya akan saya perkenalkan dulu Pak Kiai Haji Lukman Hakim ini. Beliau sudah saya sampaikan ya, beliau adalah salah satu orang di Indonesia yang bisa membaca kitab Al-Hikam dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Ini pengalaman saya kalau lagi mendengarkan apa yang beliau sampaikan, kalau ibarat sayur sop itu isinya daging semua. Jadi hampir nggak ada kuahnya. Jadi subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah, ini temanya sangat sangat menarik dan sangat dalam ini ya, puncak-puncak kehambaan. Jadi kita dengarkan bersama. Beliau yang punya majalah Sufi, dan beliau ini sebenarnya juga artis seni lukis ya, tapi lukisannya juga lukisan Sufi. Jadi beliau ini memang atau takhasusnya itu memang di tasawuf. Jadi kalau nanti ada pengajian ini, saya harapkan semua jamaah, sayang sekali kalau tidak membawa buku. Saya kalau beliau hadir ini, buku saya besar nih. Di buku saya besar untuk saya catat apa yang menjadi petua-petua beliau, yang kadang-kadang saya contek juga buat kalau saya lagi pengajian. Jadi mudah-mudahan beliau ridho. Makanya kita doakan bersama, mudah-mudahan Pak Kiai Haji Lukman sehat terus, biar ilmunya bisa terus mengalir ke kita dan bermanfaat buat kita semuanya. Baik, silakan kepada Bapak Kiai Haji Lukman Hakim untuk memberikan materinya. Tes. Ya, jelas Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Yang kami hormati seluruh pengurus Atintur dan khususnya Ustadz kita bersama, yaitu Ustadz Taufan. Ini Ustadz yang luar biasa ini. Kemudian seluruh para jamaah dan sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini tema mengenai puncak-puncak ubudiyah. Ini ada artinya apa? Bahwa seluruh proses hidup kita ini, baik dalam gerak, dalam diam, ya, itu haruslah bernuansa ubudiyah. Jadi kita semua sudah sangat sering mendengar ya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Kita diciptakan jin dan manusia itu tidak lain kecuali untuk liya'budun, untuk menyembah Allah. Nah, proses menjadi menyembah Allah ini berarti kita siap menjadi hambanya Allah. Untuk menjadi hambanya Allah, tentu di dalam diri kita ini, prototipe yang ada di sekarang ini kita miliki semua, pasti terdiri dari lahir, batin, dan ada yang terdalam lagi namanya rahasia batin. Ketiga-tiganya butuh menyembah Allah. Jadi kalau menyembah Allah hanya lahirnya saja, batinnya tidak menyembah, nah nanti kita ibarat berjalan itu tidak ngambah tanah, nanti melayang. Nah, jadi karena apa? Tidak hidup, batin kita tidak berinteraksi. Nah, di dalam batin kita ada macam-macam. Kalau di lahiriah kita kan sudah kelihatan semua unsur fisik. Yang di batin kita ini ada namanya pikiran, ada namanya nafsu, ada namanya qalbu, ada namanya roh, ada namanya sir, ada namanya akal. Loh,
itu semua juga butuh berinteraksi dengan Allah. Tanpa seluruh aspek batin kita ini berinteraksi dengan Allah, maka proses menjadi hamba ini menjadi tidak utuh. Makanya Allah mengajari kita di suratul Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menggunakan dhamir, ya, na'budu, mutakalim ma'al ghair, itu artinya kami atau kita. Kenapa bunyinya kok tidak iyyaka a'budu, hanya kepadamu aku menyembah, tapi kok kami? Ini menunjukkan bahwa kami adalah keseluruhan elemen-elemen yang ada di balik aspek lahiriah kita, batiniah kita yang banyak tadi, dan rahasia batin. Nah, itu yang kita sebut dengan kami. Karena itu semuanya harus menyembah sebenarnya. Nah, inilah tentu karena betapa berat langsung totalitas menyembah kepada Allah dengan sempurna, maka kita perlu belajar pelan-pelan. Dia ajari dulu aspek lahiriah kita, tata, rukun, syarat yang berhubungan, misalnya kalau ibadah sholat ya, tata rukun syarat sholat dan seterusnya. Zakat, puasa, ibadah, haji dan seterusnya, semua ada tata caranya. Itu semua berkaitan dengan aspek lahiriah. Maka itulah yang disebut oleh para ulama, dikategorikan namanya al-ibadah, yaitu anta'budahu, hendaknya engkau menyembah Allah. Nah, di wilayah batiniah ini, ibadahnya menjadi berbeda. Karena kita tidak tahu bagaimana akal pikiran kita itu rukuk kayak apa, sujudnya gimana, wudunya kayak apa, puasanya kayak apa. Disitulah lalu Allah juga mengajari banyak mengenai adab. Adab ini sebenarnya perilaku kehambaan kita, ubudiyah kita secara batin. Nah, di adab inilah, adab dengan Allah, adab dengan Rasulullah SAW, adab dengan sesama orang beriman, adab dengan sesama makhluk, ini namanya adab. Itu bentuk ubudiyah. Seluruh motivasi ubudiyah haruslah ilallah, menuju kepada Allah. Nah, ini disebut ubudiyah, yaitu antak sudahu, hendaknya engkau menuju kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian dilatih, kalau sedang mau sholat contohnya, ya Allah, aku menuju kepadamu. Kita mau bekerja ke kantor, ya Allah, aku berangkat menuju kepadamu. Hati ini, hati. Kita mau beraktivitas, ya Allah, aku sedang menuju kepadamu. Itu namanya ubudiyah. Itu awal kita melatih kehambaan batin kita. Harus disertai menuju kepada Allah, dan untuk Allah, menuju kepada Allah untuk apa ya? Untuk Allah, bukan untuk yang lain, menuju kepada Allah. Kemudian terakhir di dalam, paling dalam. Nah, untuk Allah dan menuju kepada Allah tadi, ini butuh proses pendidikan memang. Gampang-gampang sulit, makanya Allah menyambung setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan, tanpa pertolonganmu aku tidak bisa bakal menuju kepadamu, walaupun aku kelihatannya sholat, kelihatannya zakat, kelihatannya menolong orang, rupanya aku sedang tidak menuju kepadamu. Kenapa? Karena tidak engkau tolong. Aku menuju kepada makhluk supaya dilihat makhluk, supaya jadi statusku, supaya macam-macam motivasinya banyak sekali. Yang tidak untuk Allah akhirnya. Nah, ini kan sia-sia akhirnya. Kita sudah kesel, sudah ini, nggak taunya sia-sia. Nah, ini namanya ubudiyah.
Nah, terakhir puncaknya namanya ubudah. Ubudah. Ubudah itu kalau di nahwu ala wazni fu'ulah. Ubudah. Ubudah itu artinya sebenarnya itu adalah ibadahnya rahasia batin. Nah, di wilayah ubudah ini manusia yang disebut oleh Rasulullah SAW, antak budallah ka'annaka tarah. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah itu seakan-akan memandang Allah. Ini namanya sudah puncak kehambaan kita. Merasakan hadirnya Allah di mana-mana, kapan, dalam situasi enak, nggak enak, ya suka, duka, rasanya engkau tetap hadir saja Allah. Nah, itu ka'annaka tarah namanya. Kalau kita belum mampu, illam takun tarah fa innahu yarok. Kita merasakan di mana-mana dalam situasi apapun dipandang oleh Allah. Dipandang itu bukan dipentelengin, ya. Dipandang itu, pandangan mata kita ini kan mewakili sebuah ekspresi dari keseluruhan karakter kita. Begitu juga pandangan Allah adalah mewakili seluruh ekspresi asma, af'al, sifatnya Allah sebagai karakteristik atau atributnya Allah. Nah, itu dipancarkan kepada kita. Maka mestinya kita sangat berbahagia. Oleh karena itu orang di puncak ubudiyah yang disebut ubudah tadi, nah ini namanya al-ihsan. Nah, itu dari segi proses pengetahuannya, ya. Jadi harus ditingkatkan. Setiap hari memang harus ditingkatkan, harus muhasabah kita. Sholatku tadi sudah menuju kepada Allah belum ya? Sudah merasakan aku dipandang dan seakan-akan memandang belum ya? Nah, itu setiap saat. Oleh Allah itu sampai diberi waktu 5 kali loh kita ini. Nah, ini saya kutipkan satu, bagaimana kita ini supaya menjaga itu semua. Setiap hari Fatihah itu kita baca. Dan di sana ada iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Bagaimana menjaga itu semua. Nah, saya kutipkan ucapan Syekh Ahmad Ar-Rifai, seorang sufi besar, ulama besar, dan seorang wali besar juga. Periodenya sempat bertemu dengan satu periode dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lebih sepuh, lebih tua. Beliau mengatakan da'aimul ubudiyah, penyangga kehambaan kita. Kita ini kan bangun tidur nih, ada yang bisa berdoa, ada yang lupa berdoa, ya. Ada yang memang mengabaikan berdoa, macam-macam manusia. Bangun tidur saja kita diajari alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mengingatkan, hai hambaku, kamu saya bangunkan, saya hidupkan kembali. Bersyukurlah. Nah, supaya apa? Mengenal kembali kehambaan kita. Habis bangun tidur, macam-macam juga manusia. Ada yang tetap menjaga kehambaannya, ada yang sudah lupa. Bangun tidur kemana, kerjaan apa, lupa dengan Allah dia. Lupa dengan Allah. Apalagi udah matahari terbit, udah ini, wah urusannya dunia, terus lupa betul dengan Allah. Allah itu diletakkan di sebuah sudut yang dipikir Allah itu cuma muncul kadang-kadang, hadir kadang-kadang, ada kadang-kadang. Nah, ini saya sebut sebagai kegilaan spiritual, ya. Kegilaan masyarakat modern itu ya kayak begitu. Memposisikan Tuhan itu dalam posisi kadang-kadang. Kadang-kadang hadir, kadang-kadang ada, kadang-kadang ini, kadang-kadang. Nah, ini mengerikan sebenarnya. Mengerikan. Nah, karena itu Syekh Ahmad Ar-Rifai ya memberikan kiat. Ada 10 kiat. Nah, 10 kiat saja, enggak banyak-banyak. Ini kalau kita pegang rasanya sudah luar biasa hidup kita.
menjadi hambanya Allah. Satu, al-i'tisam billah fi kulli syai'. Al-i'tisam billah fi kulli syai'. Al-i'tisam itu wa'tasimu, ya di Al-Quran banyak ayat ya. Mulai wa'tasimu bihablillah. I'tisam itu artinya berpegangan kepada Allah dalam segalanya. Ya, dalam segalanya, bukan dalam hal-hal tertentu kita berpegang teguh pada Allah soalnya kepepet nih, nggak boleh. Berpegang teguh kepada Allah dalam segalanya. Ini satu. Ini untuk menjaga kehambaan kita, ya. Itu sombillah ini. Nomor dua, ar-ridha 'anillah fi kulli syai'. Ridha. Ridha itu artinya rela. Ridha apapun yang dari Allah. Kita diberi nafas, diberi detak jantung, diberi rasa, multi rasa. Ini yang sifatnya lahiriah. Belum lagi yang batiniah. Suka, duka, bahagia, tenang, gelisah. Ini kan batin semua. Dan itu semua sebenarnya dari Allah. Kita harus ridha. Ketika kita gelisah, lalu kita itu ridha, maka gelisah akan hilang. Kenapa gelisah nggak hilang-hilang? Karena Anda tidak ridha terhadap gelisah yang diberikan oleh Allah. Anda stres misalnya, stres, aduh gimana? Gara-gara kita nggak ridha. Coba kita ridho dengan situasi stres, hilang stres. Ridho dulu, dan itu dalam segalanya. Diberi banyak ridho, diberi kecil ridho, diberi sedikit ridho, diberi ridho. Ya, ini nomor dua. Nomor tiga, ar-ruju ilallah fi kulli syai'. Kembali kepada Allah dalam segalanya. Jangan sampai mengembalikan kepada Allah kalau gagal. Adalah gagal, ini takdir, kembali pada Allah lah. Begitu sukses, nggak mau dia kembali kepada Allah. Ini kan hasil ikhtiarku, perjuanganku, iniku. Nanti kita kehilangan kehambaan lah. Berarti kita menjadi hambanya diriku, bukan hambanya Allah lagi. Jadi fi kulli syai' ar-ruju' ilallah fi kulli syai'. Ya, ar-ruju'. Maka kalau ada ayat inna lillah wa inna ilaihi raji'un, itu maknanya ada dua makna penting di ayat itu. Inna lillah itu artinya nahnu abidullah wa ima'uh nataqallabu fi masyiatih wa qada'ih. Jadi kami ini adalah hambanya Allah. Inna lillah. Kami hanya bagi Allah, itu artinya kami hambanya Allah. Berarti kami beribadah, kami ada di dalam qada dan qadarnya Allah. Ya. Wa inna ilaihi raji'un birridha anhu. Raji'un, kembali itu berarti kembalinya dengan hati yang ridha tadi, yang nomor dua tadi. Dengan ridha itu kita bisa rujuk ilallah. Itu raji'un ilaihi, itu birridha. Kita itu menuju kepada Allah, kalau nggak ridha hati kita, itu berat dan penuh dengan beban psikologis. Aduh, kok ibadah lagi sih? Kenapa harus kembali kepada dia? Nafsu kita itu memberontak tiba-tiba. Nomor 4, wal faqru ilallah fi kulli syai'. Fakir kepada Allah dalam segalanya. Ya. Jadi fakir itu sifat asli kita. Asli, sejak zaman azali dulu kita diciptakan oleh Allah, itu sudah diberi satu substansi zat, yaitu antara lain sifat fakir. Dan ini nggak bakal hilang sifat fakir ini. Sifat fakir itu artinya butuh.
yang disebut fakir adalah butuh. Sampai besok kiamat masih fakir. Sampai masuk surga pun di dalam surga kita semakin fakir kepada Allah. Jangan sampai ketika kita hari ini kita mikir, wah nanti kalau sudah di surga saya nggak butuh apa-apa. Sangat butuh kepada Allah kita. Besok itu. Nah, ini namanya fakir. Ya ayyuhannas antumul fuqara ilallah. Hai manusia, kamu ini fakir terus-menerus kepada Allah. Manusia. Ya, maka ini dijaga sampai Allah itu memerintahkan kita berdoa. Kenapa? Supaya kita menyadari kita ini fakir. Sebenarnya hanya itu aja. Bukan soal ijabah, bukan soal dikobol, bukan. Soal supaya kita menyadari kefakiran kita. Maka fakir ini kalau sampai enggak kita jaga, kita diperingatkan suruh doa, enggak berdoa, diingatkan dengan berbagai persoalan. Berbagai musibah, berbagai masalah. Supaya apa? Kamu ini, ya supaya fakir lagi kepadaku. Karena kamu tak suruh doa, enggak mau-mau. Rasa butuhmu hilang tiba-tiba. Maka ayo, butuh lagi kepadaku, kata Allah. Dan Allah sangat-sangat bangga, sangat ridha kalau hambanya pada fakir kepada dia. Nomor 5, al-inabah ilallah fi kulli syai'. Inabah itu artinya juga kembali, tapi kembalinya hati. Nah, ada 3 kembali. 1, tobat namanya. Tobat itu kembalinya manusia kembali dari dosa menuju taat, dari maksiat menuju taat. Nah, itu namanya tobat. Nah, kalau inabah dari ghafalat, dari lalai, hati kita lalai dengan Allah, ya, menuju ilal yaqdah, menuju sadar terus-menerus bersama Allah. Makanya inabah ini disebut sebagai taubatnya para sufi, para orang-orang soleh. Orang soleh itu hatinya tidak berzikir 1 menit saja. Wah, itu sudah gelisah, bukan main. Kalau kita zikir cuma setiap habis sholat, gitu. Gimana ini? Berarti kita belum inabah. Ada lagi kembalinya para nabi dan rasul, yaitu aubah. Lalu di sana ni'mal abdu innahu awwab. Sepuncak-puncak hamba lah ini. Innahu awwab, yaitu orang-orang yang kembali dari segala hal selain Allah. Itu para nabi dan rasul. Kok ada selain Allah dan selain Allah kok ada di dalam hati beliau itu, beliau langsung kembali tobat. Nggak kepengin makhluk itu ada di hatinya, karena hatinya baitullah, rumah Allah. Harus bersih, bening, suci, hanya engkau saja yang ada di sini Allah. Itu para nabi dan rasul. Begitu ada masalah dunia macam-macam, cepat kembali. Astagfirullahaladzim. Nah, itu nomor, itu namanya inabah lagi antara taubat dan aubah di tengah-tengah. Nah, nomor 6, wasabru ma'allah fi kulli syai'. Sabar bersama Allah dalam segalanya. Sabar bersama Allah itu memang paling berat. Ya, paling mudah kan sabar menghadapi cobaan. Ada yang lebih berat, sabar menghadapi maksiat. Untuk berat ini. Ada yang lebih berat lagi, sabar menghadapi ibadah. Berat banget. Beribadah penuh sabar itu berat. Ada yang lebih berat lagi, sabar menghadapi nikmat. Itu. Orang itu kalau diberi nikmat itu pada nggak sabaran. Mas. Apalagi lapar, haus, ada makanan di depan, pengen aja. Nggak sabaran. Yang berpuncaknya adalah sabar beserta Allah.
sabar disertai oleh Allah. Ya Allah, kita benar-benar nggak berkutik, harus fana ini namanya. Ya, tapi kita berdoa, kalau kita ditolong oleh Allah ya bisa. Iya, karena stain. Nomor 7, al-inqita ilallah fi kulli syai'. Al-inqita itu adalah memutuskan, ya Allah, hatiku untukmu. Hatiku untukmu, Allah, bukan untuk siapa-siapa. Ini harus ada statement betul, ada deklarasi betul setiap saat di sini. Ya Allah, hatiku untukmu, bukan untuk siapa-siapa. Ini namanya inqita. Nomor 8, al-istiqomah billah. Istiqomah bersama Allah. Istiqomah secara lahiriah kita lakukan. Istiqomah secara batin kita lakukan. Sekarang istiqomah billah, yaitu orang yang rasanya mukim di hadapan Allah. Wah, ini puncak ibadah betul. Mukim. Nggak kemana-mana hatinya. Ada apa saja. Terus nggak terpengaruh. Namanya orang mukim. Nomor 9, at-tafwid ilallah. Berserah diri, menyerahkan seluruh persoalan hidup ini kepada Allah. Ya, dalam perspektif hati dan pikirannya, bahwa dia berikhtiar itu urusan lain. Tapi sebelum apapun sudah totality di sini diserahkan pada Allah, tinggal kita ngerjakan saja sudah. Jadi biar orang-orang yang menjaga ini orang-orang yang merdeka sebenarnya. Nggak pernah terbebani oleh macam-macam bayangan, imajinasi, blocking, macam-macam itu yang membuat kita nggak berserah diri. Dan terakhir, nomor 10, at-taslim lahu. Ya, al-istislam itu lebih dari sekedar menyerahkan diri. Tapi ya pasrah, sudah pasrah bongkoan, dan dia mengerjakan seluruh perintah Allah, menjauhi larangannya sebagai wujud kecintaan dia kepada Allah. Bukan wujud yang lain-lain, bukan motivasi yang lain. Ini 10 hal ini luar biasa dibangun oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Ar-Rifai itu salah satu, ada sebuah tarekat sufi yang sangat terkenal namanya Ar-Rifai, ya. Itu berkembang di Afrika, di sebagian Asia Tenggara, ada sebagian di Indonesia juga ada Ar-Rifai-nya. Ini Syekh Ahmad Ar-Rifai. Nah, saya kira demikian, Bapak sekalian, intro saya untuk kajian ini. Monggo Ustaz Taufan dihantar untuk dialog dan seterusnya. Baik,